Selamat siang, perkenalkan nama saya Sabrina Nurhidayah, NPM 001, Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran angkatan 2019. Nah, di sini saya akan melakukan suatu prosedur yaitu melakukan pengukuran antropometri pada anak-anak dalam melakukan mikrotoa. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menyapa orang tua pasien serta pasien, kemudian menanyakan identitas pasien. Setelah itu saya akan menjelaskan prosedur yang akan saya lakukan kepada orang tua pasien. Nah, selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Perkenalkan, saya Sabrina Nurhidayah, mahasiswa Fakultas Kedokteran 4 yang sedang berjaga di klinik ini. Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Bu Mia. Anaknya namanya siapa, Bu? Keisha. Keisha. Tanggal lahirnya kapan, Bu? 29 Januari 2014. Oke. Alamatnya di mana, Bu? Alamatnya Jalan Pelamboyan nomor 8. Ya. Jadi, Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya itu bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dari anak Ibu, yaitu dengan cara mengukur tinggi badannya, Bu. Apakah Ibu menyetujuinya? Ya, silakan Mbak. Selanjutnya saya akan memastikan bahwa pasien tidak mengenakan alas kaki. Ya. Enggak. Apabila pasien sudah melepaskan alas kakinya, maka saya langsung bisa melakukan pemeriksaan. Ya. Nah, tapi pertama-tama saya akan melakukan kalibrasi terlebih dahulu terhadap alat yang akan saya gunakan, yaitu mikrotoa. Setelah saya mengkalibrasikan alatnya, saya akan meminta pasien untuk berdiri di bawah mikrotoanya. Nah, kemudian saya akan memastikan bahwa kaki pasien rapat, kemudian tumit pasien menempel, tumit, pantat, kemudian bahu pasien menempel, dan kepala pasien menempel pada tembok. Nempel, kepalanya di tembok. Nah, setelah itu saya akan Setelah itu saya akan memastikan kepala pasien tegak dan menghadap ke depan sesuai dengan Frankfurt Plan. Setelah memastikan bahwa kepala pasien sudah tegak dan pasien sudah berdiri dengan tegak pula, maka saya akan menarik perpendikular headpiece dari mikrotoa ke atas kepala pasien. Kurang kesini. Sini biasa. Diketahui tinggi badan pasien yaitu 110,5 cm. Selanjutnya saya akan mengukur sitting height dari pasien. Nah, pertama-tama saya akan mengukur kursi yang akan saya gunakan terlebih dahulu. Tinggi kursi yang saya gunakan setinggi 42,5 cm. Nah, selanjutnya saya akan meminta pasien untuk duduk di kursi yang telah saya sediakan. Duduk. Nempel di tembok. Saya akan memastikan Kepalanya pasien nempel di berdiri tembok. tegak. Ya, pintar. Saya akan memastikan pasien berdiri tegak dan memastikan bahwa pantat, kemudian punggung, serta kepala pasien menempel dengan tembok. Udah nempel. Nah, setelah itu saya akan memastikan kembali bahwa kepala pasien sudah tegak dan menghadap ke depan.
Nah, setelah itu saya akan menarik perpendicular headpiece lagi tepat ke atas kepala pasien. Didapati sitting height pasien yaitu 102 cm. Oke. Selanjutnya saya akan mengisi growth chart yang telah saya siapkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Nah, diketahui pasien memiliki tinggi badan 110,5 cm. Akan saya tandai seperti ini. Nah, kemudian saya akan mengukur didapati sitting height dari pasien 102 cm. Maka saya akan mencari tahu lower body segment pasien dengan rumus sitting height dikurangi dengan tinggi kursinya yaitu 42,5 cm. Jadi 100 dikurangi 42,5 cm diketahui maka lower body segment pasien yaitu 59,5 cm. Nah, kemudian upper body segment pasien dapat diukur dengan tinggi badan keseluruhan dikurangi dengan lower body segmentnya. Jadi 110,5. Selanjutnya saya akan mengisi growth chart yang telah saya siapkan dengan hasil pemeriksaan yang telah saya dapat. Nah, diketahui bahwa pasien memiliki tinggi badan 110,5 cm. Maka saya akan langsung plotting pada growth chart-nya. Dan didapati bahwa pasien memiliki pertumbuhan yang normal, hanya saja dia pasien sedikit lebih pendek daripada standar usianya. Nah, kemudian saya akan melakukan pengukuran rasio dari upper body segment berbanding lower body segment. Nah, di sini untuk mencari tinggi upper body segmentnya, maka saya akan menghitung dengan cara sitting height dikurangi dengan tinggi kursinya. Sitting height-nya itu sendiri tadi didapati 102 cm dikurangi tinggi kursinya yaitu 42,5 cm. Jadi diketahui bahwa upper body segment pasien yaitu 59,5 cm. Nah, kemudian saya akan mencari tinggi lower body segment pasien. Nah, caranya itu dengan tinggi keseluruhan pasien dikurangi dengan upper body segment pasien. Jadi 110,5 cm dikurangi 59,5 cm dan didapati lower body segment pasien yaitu 51 cm. Nah, selanjutnya saya akan mengukur rasio upper body segment berbanding dengan lower body segment pasien. Jadi 59,5 cm berbanding dengan 51 cm, maka didapati rasio upper body segment berbanding lower body segment pasien yaitu 1,16. Nah, maka saya akan langsung plotting pada growth chart yang telah saya siapkan juga. Nah, di sini dapat dilihat bahwa rasio tubuh pasien itu tergolong normal tetapi agak normal seperti di sini. Dapat dilihat bahwa pasien hanya sedikit melebihi dari garis standar rasio upper body segment berbanding dengan lower body segmentnya. Selanjutnya saya akan mengedukasikan kepada orang tua pasien mengenai hasil pemeriksaan yang telah saya dapat. Nah, ibu, jadi diketahui dari hasil pemeriksaan tadi anak ibu tingginya 110,5 cm. Dengan umurnya 7 tahun kurang 5 bulan. Jadi saya beri titik di sini. Nah, apabila titik itu berada pada garis di sini, tentu anak ibu tergolongnya dia tumbuh dengan normal, hanya saja dia agak sedikit lebih pendek dari usianya. Oh, begitu. Jadi untuk kedepannya saya sarankan kepada ibu untuk sering-sering memberikan makanan yang bergizi kepada pasien, terutama yang memberikan makanan yang mengandung gizi yang dapat meningkatkan pertumbuhan tulang pasien, misalkan seperti susu, seperti itu, Bu. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Nggak ada, Mbak. Oke,
Terima kasih Ibu, selamat siang. Sama-sama siang juga.